Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan di channel Bali Damai. Oke guys, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia nge-tag saya di IG. Oke, saya akan lihat apa yang di-tag untuk saya. Play. In Indonesian we say satpam. In English we say security. In Malaysia. Kenapa dia ketawa? Penunggu maling. Mohon maaf mbak ya, kalau mau ngasih informasi itu yang betul, yang konkret. Ini penyesatan informasi, tahu nggak? Satpam atau security itu kalau di Malaysia bukan penunggu maling. Aduh mbak, kalau bikin konten mengedukasi itu yang betul. Ini menyesatkan. Kalau tidak tahu arti sebenarnya, lebih baik telusuri dulu. Jangan langsung bikin konten. Walaupun saya orang Indonesia, akan tetapi kalau misalkan ada kreator yang menyesatkan, saya juga kecewa dan marah. Ini kok unik banget sih bahasanya. In Indonesian we say dokter ahli jiwa. In English we say psychiatrist. In Malaysian dokter gila. Wah, In Indonesian we say toilet. In English we say toilet. In Malaysian bilik berendam. Sorry tuh saya buat mbaknya, kalau ini sampai ke mbaknya, please. Mbak kalau nggak tahu lebih baik diam. Kalau toilet di Malaysia itu artinya tandas, bukan bilik berenung. Itu harus dipahami. Oh berarti kalau lagi di toilet itu merenungkan sesuatu ya? Bikin konten yang betul The lah. last one, in Indonesian we say rumah sakit bersalin. In English we say maternity hospital. In Malaysian, rumah sakit korban lelah. Salah itu. Menanggapi video yang tadi itu, yang kalau menurut saya agak aneh ya, Iya, ada lucu-lucunya sama betul. sekali ya. Yang mbaknya bilang itu perbedaan kata antara Indonesia dan Malaysia, banyak banget kesalahannya. Bukan dan banyak bahkan lagi, menurut fatal saya itu salahnya. sama sekali nggak lucu ya. Ini bisa menjadi penyebab menimbulkan konflik. Iya, betul. Situasi yang tidak rukun bagi kedua negara. Jadi mbak, halo mbak, kalau nggak punya ilmunya, jangan ngomong ya, malu nanti dikiranya nggak smart atau kurang cerdas gitu ya. Nih saya kasih tahu ya mbak ya, biar mbaknya juga menambah wawasan ya. Oke, di Malaysia, di Malaysia untuk satpam itu bahasa Malaysia itu pegawai keselamatan, bukan penjaga maling, bukan ya. Jadi biar mbaknya pinter, saya kasih tahu nih, saya ajarin. Kurang Satpam bahasa Malaysia itu adalah pegawai keselamatan, beda. Dokter ahli jiwa bahasa Malaysia itu adalah psikiatrik, dan rumah sakit bersalin bahasa Malaysia itu adalah hospital bersalin. Toilet tandas. bahasa Malaysia pun adalah toilet. Ada juga yang bilang Tandas. Gimana mbak? Main-main ke Malaysia, makanya piknik ya, biar jadi tahu. Dan follow cerita Riki biar gak malu-maluin. Nampak sekali mbaknya itu kurang smart ya. Asal aja bikin konten tanpa ditelusuri dulu. Walaupun dia warga Indonesia yang belum pernah ke Malaysia, setidaknya gali dulu informasinya. Zaman sekarang tuh mudah sekali menggali informasi. Cukup kita ketik di Google, itu sudah muncul. Kalau tidak jumpa di Google, setidaknya berkawanlah dengan orang Malaysia atau banyak berkawan dengan para pekerja yang pernah bekerja di Malaysia biar mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan. Jangan lu bikin konten asal ngejeplak aja tanpa digali informasinya, itu salah besar. Si mbaknya itu melakukan kesalahannya bukan kecil, akan tetapi fatal sekali. Mungkin si mbaknya ini dapat informasi melalui TikTok. Kan kita banyak jumpai kalau di TikTok itu banyak yang menyesatkan, banyak yang dibelok-belokkan artinya, banyak berita-berita hoax atau informasi-informasi hoax. Itulah jenis-jenis orang yang kalau belajarnya melalui berita hoax. Jadi seperti ini. Jangan gara-gara mbak bikin penyesatan informasi seperti ini, kedua netizen Indonesia, khususnya Malaysia, yang tidak terima dengan informasi yang mbak sampaikan, itu menyerang mbak, dan endingnya datang lagi netizen Indonesia saling serang menyerang. Dampak negatifnya itu ada. Makanya hati-hati kalau bikin konten. Kalau bikin konten itu yang betul dan berbobot, jangan seperti sampah. Sangat disesalkan sih orang-orang seperti ini dengan mudahnya bikin konten yang penyesatan
tanpa ditelusuri lagi. Yang saya takutkan ada orang Indonesia yang betul-betul ingin mengetahui bahasa Malaysia atau serius belajar bahasa Malaysia, jadi tersesatkan informasi gara-gara si Mbak ini. Jadi orang Indonesia tersebut yang udah pernah belajar tentang bahasa Malaysia melalui media sosial, gara-gara disesatin si Mbak ini, jadi orang tersebut pergi ke Malaysia menggunakan kata-kata tersebut yang diajarkan si Mbak tadi. Dan otomatis ketika kata-kata itu diucapkan di Malaysia, orang Malaysia termenung. Ini engkau belajar dari mana? Nah, salah paham akhirnya kan. Saya orang Indonesia memohon maaf kalau misalkan ada konten-konten kreator seperti ini yang menyesatkan. Konten-konten kreator seperti ini hanya sebagian kecil. Sisanya yang banyak tuh itu mengasih informasi yang betul dan konkret. Kita doakan orang-orang seperti ini dikasih hidayah lah. Amin amin amin. Oke teman-temanku semuanya, saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.